Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Di taman kecil kota kuno, Ye Chen masih memegang kendi berisi anggur dan meminumnya, dan kadang-kadang dia juga melihat Jining Suang. Jining Suang diam. Dia tidak bergerak sejak duduk di bawah pohon buah roh. Satu-satunya gerakan adalah meliriknya dari waktu ke waktu. Secara visual, Jining Suang sepertinya harus mencari cara untuk mencekikku. Ye Chen menarik telinganya. Wah, bagaimana bocah, apakah ingin mengetahui membuka penyegelan dan hai? Segera, suara kakek naga berdering lagi. Setubuhi dia, aku akan memberitahu cara membuka penyegelan dan hai. Ye Chen berteriak marah, aku tidak bisa melakukan itu, apakah itu terkait langsung dengan apakah Anda menyuruhku melanggar hukum? Ya, tentu saja. Kakek naga menggaruk janggutnya dalam-dalam, aku terutama ingin melihat apakah bayi yang dibuat oleh tubuh kaisar kuno dan tubuh roh mistik itu akan seperti apa nantinya anakmu. Betul juga. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengacungkan jempol. Kakek naga berkata, kalau begitu lakukanlah segera membuat bayi. Ye Chen berakta, katakan padaku dulu cara memecahkan segel pada Danhai, dan aku akan mulai meniduri Jining Xiaung setelah selesai. Kakek naga melirik 9 avatar Ye Chen. Jangan berpikir bahwa kau bisa membodohiku, pertama tiduri dulu Jining Suang, setelah itu baru aku akan memberitahumu membuka segel pada Danhai. Ye Chen tampak tidak setuju. Kau juga akan membodohiku. Kakek naga berkata, aku orang yang suka menepati janji, jadi lakukanlah dulu apa yang kuperintahkan. Bagus untuk berpura-pura, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Jika kamu tidak melakukannya untuk meniduri Jining Suang, aku tiak akan mengatakannya lagi. Kakek naga melirik 9 avatar Ye Chen untuk waktu yang lama, lalu jatuh dan bangun untuk tidur. Ye Chen berkata, Anda tidak perlu mengatakannya, aku sendiri masih bisa memecahkannya. Ye Chen mengutuk dan menyeringai. Segera, Ye Chen mengambil labu anggur dan duduk di tanah lagi dengan lutut bersilang. Kemudian, jantungnya melonjak, menggerakkan api abadi dan petir langit. Namun, meskipun Ye Chen bisa menggerakkan guntur langit dan api abadi pada Danhai-nya, api abadi dan petir langit tidak bisa keluar, karena Danhai tersegel, dan api abadi dan petir langit juga disegel di dalamnya. Jika api abadi dan petir langit ingin keluar, kama api abadi dan petir langit harus menerobos segel Danhai. Sementara itu, Ye Chen melakukan sesuatu pada api abadi dan petir langit tetapi masih gagal membuka penyegela, bahkan Ye Chen sangat menderita. Cara ini tidak berfungsi, dan Ye Chen menggunakan kekuatan jiwa lagi, tetapi masih gagal melanggar larangan Danhai. Selanjutnya, Ye Chen menggunakan banyak metode, tetapi semuanya tidak berguna. Pada tengah malam, Ye Chen duduk di tanah dengan keadaan lelah dan berkeringat dan pucat, tetapi larangan Danhai masih belum bisa dicabut. Mendengus. Mendengus. Di sini Ye Chen beristirahat meminum anggur. Ye Chen meluangkan waktu sejenak untuk melirik Jining Suang. Jining Suang diam seperti biasanya, duduk di sana dengan acuh tak acuh, tampak acuh tak acuh, tanpa sedikit pun perubahan emosional di matanya, seolah-olah semua orang di dunia ini mengganggu itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak bisa membantu tetapi Ye Chen berbalik lagi, duduk di sana dan menyentuh dagunya, masih memikirkan metode membuka segel Danhai. Danhai dilarang, dan Reiki tidak bisa masuk Danhai,
dan kekuatan spiritual di Danhai tidak bisa keluar. Larangan ini benar-benar sombong. Bahkan api abadi dan petir langit telah disegel di dalam. Tidak bisa membuka segel di luar dari Danhai, dan tidak bisa membuka segel dari luar Dan. Ye Chen bergumam tanpa henti, jika kamu ingin melanggar larangan, kamu tidak dapat menggunakan kekerasan sepanjang waktu untuk menemukan cara yang benar. Waktu berlalu dengan lambat, dan malam berlalu dari malam ke malam. Ada pemandangan yang tenang di taman kecil. Ye Chen bermeditasi dengan dagu di tangannya, Jining Suang memegang lututnya di kedua tangan, dan keduanya sama tidak relevannya. Keduanya tidak pernah berbicara. Ya, tiba-tiba Ye Chen melompat dengan semangat sangat berteriak sehingga dia mengejutkan Jining Suang. Hari ini, Jining Suang bahkan lebih yakin bahwa Ye Chen benar-benar seperti orang gila, dan melihat berbicara sendiri di sana sepanjang malam, seolah-olah dia berbicara pada dirinya sendiri, dan dia seperti orang sakit jiwa. Ye Chen bergembira dan berpikir, tidak bisa membuka segel dari Danhai, kamu tidak bisa membuka segel dari luar Dan. Jika menyerang dari dalam dan luar pada saat yang sama, ini mungkin benar. Api abadi dan petir langit dapat mengerahkan kekuatan mereka di dalam Danhai. Untuk melanggar larangan itu, aku membutuhkan kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal. Ye Chen menyentuh dagunya, pikirannya dengan cepat bergerak, meridian bumi yang ditransmisikan oleh 9 avatar di dunia bawah tanah Sekte Zeng yang adalah kekuatan eksternal, dan kekuatan energi bintang-bintang yang ditransmisikan oleh 9 avatar klon di gurun tanah terlarang juga merupakan kekuatan eksternal. Jika dihitung dengan cara ini, kekuatan iblis, darah tubuh kaisar kuno, dan kekuatan jiwa semuanya adalah kekuatan eksternal. Selama itu bisa merusak keseimbangan dalam tubuh, itu adalah kekuatan eksternal. Dapat diandalkan. Berpikir sejenak, Ye Chen tertawa keras, segera menepuk pantatnya dan berdiri, berjalan terbalik. Apa yang kamu lakukan? Pada titik ini, Jining Suang, yang tetap diam, mulai berbicara. Langit malam dalam, dan bintang-bintang yang hancur seperti debu. Chu Selatan malam hari masih belum damai, terutama karena pergerakan pasukan Sekte Heng Yue dan Sekte Zeng yang masih sangat besar. Dari pengepungan Sekte Qing Yun, pasukan koalisi Sekte Heng Yue dan Sekte Zeng Gainak telah membombardir selama 1-2 hari. Namun, yang membuat mereka marah adalah pasukan Sekte Heng Yue dan Sekte Zeng yang masih gagal menembus area formasi pertahanan Sekte Qing Yun. Di sini, Ye Chen, yang keluar dari taman kecil, berlari jauh-jauh dari kota kuno dan berlari ke pegunungan sepanjang jalan. Karena untuk mencoba metode membuka segel Danhai, Ye Chen mungkin perlu menggunakan banyak kartu as, seperti mode iblis, tidak bisa membiarkan Jining Suang melihat, jika tidak, identitasnya kemungkinan akan menimbulkan kecurigaannya. Boom! Segera, raungan terdengar di antara pegunungan, dan burung-burung dan binatang bergerak-gerak. Ye Chen meninju sebuah gua di dinding batu, lalu terbang ke dalamnya, lalu memanggil mayat hidup Jenderal Kematian untuk tinggal di pintu masuk gua menjaganya. Segera, Ye Chen duduk bersila. Mulai. Setelah menarik napas berat, Ye Chen menutup matanya perlahan. Mode iblis mulai. Dengan jentikannya, matanya tiba-tiba terbuka. Tiba-tiba, roh jahat yang berguling-guling mengamuk di sekelilingnya, membawa rengekan merengek. Rambut hitamnya berubah menjadi warna merah, alisnya memiliki pola sihir kuno, dan matanya berubah pada saat yang sama. Menjadi merah darah. Karena kekuatan mode iblis, di Danhai tidak bisa menahan gemetar.
Ada pergerakan dalam Dan Hai. Mata Ye Chen berbinar. Kekuatan mode iblis merusak keseimbangan dalam tubuh dan menyebar ke kekuatan yang memblokir Dan Hai. Ini membuktikan bahwa tebakannya masih benar. Untuk mematahkan larangan Dan Hai, tidak hanya api abadi dan petir langit di dalam Dan Hai, tetapi juga kekuatan eksternal yang paling kuat untuk bekerja sama, baik secara internal maupun eksternal, larangan itu mungkin benar-benar akan terpecahkan. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Chen mulai meredam kekuatan darah kaisar kuno dan mengumpulkan kekuatan jiwa. Kekuatan energi bintang-bintang, ayo. Dengan perintah Ye Chen, 9 avatar klon di gurun terlarang memberikan kontribusi mereka, mentransmisikan kekuatan bintang-bintang bergulir pada tubuh Ye Chen. Energi meridian bumi, ayo. Dengan perintah Ye Chen, 9 avatar klon dari dunia bawah tanah Sekte Zeng yang juga mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama, mentransmisikan energi meridian bumi pada tubuh Ye Chen. Ya, merasakan perubahan 9 avatar klon, kakek naga di dunia bawah tanah Sekte Zeng yang tidak bisa membantu tetapi membuka matanya, dan kemudian melihat Ye Chen melalui 9 avatar klon, dan melihat apa yang dilakukan Ye Chen. Anak ini benar-benar berbakat. Segera, kakek naga mengerang diam-diam, karena jika Ye Chen melakukannya, Ye Chen akan memecahkan larangan Dan Hai melalui kerjasama kekuatan internal dan eksternal. Iya, ketika kakek naga menghela nafas, Ye Chen di gua mulai bersiul. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ada 4 pedang panjang tajam yang terkondensasi di tubuhnya. Satu adalah kekuatan iblis, yang kedua adalah kekuatan darah tubuh suci kaisar kuno, dan yang ketiga adalah kekuatan energi meridian bumi yang ditransmisikan dari bawah tanah Sekte Zengyang. Hasilnya adalah pertemuan kekuatan jiwa surgawi, dan yang 4 energi bintang-bintang yang ditransmisikan dari gurun terlarang. Keempat energi itu menjerit dan bergerak, tajam dan tak tertandingi, dan sangat kuat. Pecahlah! Ye Chen meraung, dan 5 energi terus bergabung bersama di bawah kendalinya, dan mereka menjadi pedang emas yang bersinar terang. Pada saat ini, api abadi dan guntur langit di Dan Hai-nya juga bergerak, dan keduanya bergabung bersama. Api abadi dan guntur langit saling terkait, terkondensasi sangat dekat untuk membentuk panah dewa hitam. Hancurlah! Saat Ye Chen berteriak lagi, pedang emas dan panah sihir hitam bergerak pada saat bersamaan. Panah sihir hitam ditembakkan di dalam Dan Hai, dan pedang emas ditembakkan dari luar menuju Dan Hai. Kedua target menuju Dan Hai secara bersamaan. Ya, dengan denyutan pedang dan panah, mengenai penghalang yang menutupi Dan Hai tanpa perbedaan. Klik. Tampaknya ada suara seperti itu di kedalaman, lapisan penghalang yang menghalangi Dan Hai terbelah seketika, ujung pedang dan ujung panah bertabrakan, membentuk lingkaran cahaya tak terlihat di sekitar titik tabrakan. Penyebaran tak terbatas. Di tempat, tubuh Ye Chen retak, karena fluktuasi internal dan eksternal bertabrakan di tubuh terlalu besar, dan meski memiliki tubuh fisik yang tak tertahankan dari tubuh kaisar kunonya. Namun, itu juga karena kekuatannya terlalu kuat sehingga penghalang yang menghalanginya Dan Hai meledak seketika. Boom! Dengan raungan di dalam dirinya, penghalang itu meledak. Tiba-tiba, larangan Dan Hai dicabut, dan portal antara Dan Hai dan dunia luar dibuka secara instan. Energi spiritual yang mengepul bocor, dan energi spiritual yang mengepul mengalir ke Dan Hai. Wahaha! Segera, tawa Ye Chen terdengar di dalam gua. Darah meneteskan darah, dan tulang serta meridian di tubuh patah.
Tapi Ye Chen masih tertawa dan tertawa. Larangan dan Hai dicabut. Kakek naga, aku bisa melepaskan sendiri penyegelan dan Hai tanpa perlu bantuanmu dan tidak perlu meniduri Jining Suang mengikuti perintahmu. Kakek naga berkata, bocah, kau terlalu sombong. Ye Chen mencibir, lihat, Anda marah dan malu. Kakek naga mengutuk, aku tidak ingin berbicara denganmu. Kakek naga langsung memblokir hubungan pembicaraan dengan Ye Chen. Ye Chen tidak menerima begitu saja, dan segera duduk di tanah bersila, dan segera menggunakan pemurnian tubuh liar disempurnakan. Klik itu. Klik itu. Segera, suara tabrakan kerangka terdengar di tubuhnya, dan kekuatan dominan dari tubuh pemurnian membuatnya sembuh cepat dari luka-lukanya. Meridian yang retak di tubuh juga terus terhubung di bawah tubuh pemurnian. Setelah 3 jam melakukan pemurnian tubuh, Ye Chen berdiri hidup-hidup, darah naik, dan wajahnya penuh energi. Jurus metode rahasia ini sangat bagus. Ye Chen menyentuh dagunya, dengan sedikit penyesalan. Malam itu Ye Chen melarikan diri begitu saja dan tidak pergi untuk melihat bagaimana penampilan leluhur Qing Yun mengeluarkan jurus penyegelan dan Hai. Karena Ye Chen tidak melihatnya, maka secara alami, tidak dapat mempelajari jurus terlarang dari leluhur Qing Yun. Jika saja aku mempelajari jurus terlarang itu mungkin aku tak terkalahkan, Ye Chen berpikir begitu. Kembali, Ye Chen meregangkan pinggang malas, Ye Chen berbalik dan melompat keluar dari gua. Boom, boom. Begitu Ye Chen melompat keluar dari gua, Ye Chen mendengar raungan tidak jauh. Mendengar suara itu, Ye Chen melihatnya tanpa sadar. Ke mata, dia jatuh ke gunung, dan di awan yang bergulung, 2 sosok berdarah terguncang. Ya, melihat kedua pria itu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, karena Ye Chen masih mengenal mereka berdua, dan jika melihat lebih dekat, bukankah itu adalah murid inti pertama dan kedua sekte Qing Yun, Zhou Ao dan Li Xinghun. Kedua anak itu berlari kembali ke selatan lagi. Ye Chen menyentuh dagunya. Ye Chen bergumam di dalam hatinya, dan Ye Chen melihat lagi. Ketika Ye Chen melihat pria yang mengejar Zhou Ao dan Li Xinghun, Ye Chen tercengang lagi, karena itu juga seorang kenalan. Benar-benar terpana, tapi itu apakah peringkat ke-69 Li Xiaoming? Apakah anak ini juga datang ke selatan? Ye Chen tiba-tiba berkata, tapi Li Xiaoming berada di peringkat ke-69, Zhou Ao peringkat lebih tinggi darinya. Ditambah dengan Li Xinghun, tak satu pun dari mereka bisa melawan Li Xiaoming. Namun, Ye Chen dengan cepat mengetahuinya. Meskipun berjauhan, Ye Chen masih bisa melihat dengan jelas bahwa Zhou Ao dan Li Xinghun ditanam dengan tanda kutukan di tengah alis mereka. Itu adalah belenggu tanda kutukan yang sangat mengurangi kekuatan tempur mereka. Tawa main-main Li Xiaoming terdengar di seluruh dunia. Dengan tawa itu, Li Xiaoming melambaikan serangan tangannya dengan sembrono, dan semuanya turun ke langit. Boom, boom, gemuruh. Karena kecerobohannya, gunung-gunung hancur. Melihat Zhou Ao dan Li Xinghun lagi, keduanya terlihat sangat menyedihkan, dua-duanya terkena serangan, lukanya sangat serius, dan napasnya sangat lemah dengan keadaan seperti itu tidak bisa melarikan diri. Sepertinya hari ini kita ditakdirkan untuk tersesat di sini. Zhou Ao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku sangat menyesal telah menginjakkan kaki di jalan kultivator. Li Xinghun tersenyum lelah. Setidaknya, kami masih muda dan sembrono. Dengan kematian di depannya Li Xinghun dan Zhou Ao berpasrah diri. Benar-benar mengharukan. Biarkan aku membawamu ke jalan akhirat. Li Xiaoming menyerang dengan pedang.
Tentu saja, pada saat itu, sebuah tangan emas tiba-tiba menyapu dan memukul serangan Li Xiaoming. Yaitu adalah serangan Ye Chen, menghalaunya.